Selamat pagi pemirsa, saya Maria Hutasoid akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Cuaca ekstrim, sejumlah ruas jalan di Kota Medan tergenang banjir. Tenaga kesehatan RS Adamalik Medan mulai divaksin. Averiana Barus bangun rumah UIS untuk lestarikan UIS Karo. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kota Medan kembali dilanda hujan deras pada Senin malam. Akibatnya sejumlah ruas jalan di Medan tergenang banjir. Salah satu ruas jalan inti kota yang menjadi langganan banjir apabila hujan deras melanda Kota Medan adalah Jalan Jawa di Kecamatan Medan Timur, persisnya di depan pintu keluar stasiun kereta api bandara. Genangan air yang merendam ruas jalan tersebut bisa mencapai ketinggian lebih kurang 1 meter. Meski genangan air tinggi, namun pengendara tetap nekat menerobos banjir. Tidak sedikit pengendara sepeda motor yang nekat untuk menerobos banjir harus mendorong kendaraannya akibat mogok. Salah seorang warga mengaku, ruas Jalan Jawa ini merupakan salah satu ruas jalan yang ada di Kota Medan yang menjadi langganan banjir apabila curah hujan tinggi. Banjir ini disebabkan tidak berfungsinya drainase dengan baik. Langganan ya bang, setiap hujan seperti ini, mau sampai 1 meter. Baru padahal hujannya baru 1 jam aja, udah kayak gini. Banyak yang mutar-mutar gitu, takut mogok di tengah. Drainasenya bang kurang baik, habis itu banyak yang lebih tinggi jalan daripada drainase. Mungkin pihak terkait bisa memperbaiki ini, karena ini langganan. Warga berharap pemerintah Kota Medan untuk memperhatikan kondisi ruas jalan yang kerap menjadi langganan banjir. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, sepeda motor milik seorang ustadz yang juga imam tetap di salah satu masjid di Deli Serdang, Sumatera Utara, raib digondol pencuri. Aksi pencurian sepeda motor tersebut berhasil tertangkap kamera CCTV milik masjid. Sepeda motor milik imam tetap Masjid Jami Asy Syakirin Deli Tua raib digondol pencuri. Saat kejadian, Ustadz Teguh bersama jemaah lainnya sedang melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Salah seorang dari 2 pelaku tersebut masuk ke halaman masjid dan berpura-pura mengambil wudhu di kamar mandi. Melihat seluruh jemaah sedang melaksanakan sholat di rakaat pertama, pelaku mencongkel kunci kontak motor milik korban. Setelah berhasil mencongkel induk kunci dengan kunci letter T, para pelaku kemudian kabur. Aksi pencurian sepeda motor tersebut berhasil tertangkap kamera CCTV milik masjid. Foto pelaku yang diduga sering melakukan aksinya dipampang di papan informasi milik masjid. Pengurus Masjid Abdul Lubis mengatakan, aksi pencurian di masjid ini bukan pertama kali terjadi. Para pelaku sudah tidak merasa takut melakukan aksinya meski masjid berada tidak jauh dari Polsek Deli Tua. Kasus ini sudah dilaporkan oleh korban dan pihak masjid ke Polsek Deli Tua agar pelakunya bisa tertangkap. Pura-pura masuk ke kamar mandi, udah keadaan lihat kanan, orang nggak ada, dia pura-pura duduk di kursi tempat sepeda motor tadi. Betul sudah nggak ada lagi orang, tengok kiri ke kanan, dia langsung mengambil T-nya dari sakunya, langsung muter-muter agak pasti kan, dan pakai kuat tangan langsung disorong ke arah pasar, keluar dari parkir, baru diengkol langsung lari ke kereta imam tetap masjid sini. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, tim anti bandit Polsek Medan Belawan Senin malam berhasil menangkap pelaku perampokan sepeda motor dan handphone milik seorang ojek online di Belawan. Dalam penangkapannya, petugas terpaksa menembak kaki pelaku karena mencoba melawan petugas.
Pelaku bernama Guntur Syahputra alias Guntur, yang merupakan warga Belawan ini, berhasil ditangkap petugas kepolisian di kawasan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, pelaku yang terkenal sadis selalu merampok pengendara sepeda motor ojek online ini, tak berkutik dan hanya bisa menahan sakit setelah petugas terpaksa menembak kaki pelaku karena mencoba kabur. Pelaku yang juga merupakan residivis dengan kasus yang sama ini seolah tidak ada efek jera. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab tingginya angka kejahatan di sejumlah kota di Sumatera Utara. Kanit Reskrim Polsek Belawan mengatakan seorang pelaku kejahatan jalanan yang selalu melakukan pencurian dengan kekerasan sudah menjadi target petugas kepolisian dari Polsek Belawan dan terpaksa memberikan tindakan terukur terhadap pelaku. Sesuai dengan atensi pimpinan, melakukan tindakan tegas pada pelaku kejahatan jalanan. Di sini kita amankan salah seorang pelaku pencurian dengan kekerasan pada saat backup tim melakukan perlawanan dan kita ambil tindakan tegas terukur. Terima kasih. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam 6 tahun penjara. Dan kini polisi masih memburu penada barang hasil curian seperti sepeda motor di kawasan Marelan Pasar 1 yang kian menjamur. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan mulai divaksinasi pada Selasa pagi. Proses vaksinasi di rumah sakit milik pemerintah pusat dilakukan bertahap hingga Jumat mendatang. Sebelum menjalani proses vaksinasi, para tenaga kesehatan ini menjalani pemeriksaan kesehatan lebih dahulu, mulai dari tekanan darah, kadar gula darah, dan riwayat penyakit lainnya. Adapun proses vaksinasi di rumah sakit yang berada di bawah otoritas Kementerian Kesehatan tersebut dilakukan secara bertahap karena jumlah tenaga kesehatan yang akan divaksin sangat banyak. Pihak rumah sakit mengonfirmasi ada sedikitnya 2.000 tenaga kesehatan yang terdaftar untuk divaksin di rumah sakit tersebut. Dengan rincian, 1.719 tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Adam Malik dan sisanya tenaga kesehatan dari rumah sakit lain di Sumatera Utara. Sementara pada hari pertama vaksinasi kali ini, sebanyak 52 tenaga kesehatan direncanakan disuntik. Namun, 4 orang lainnya batal disuntik karena 2 orang terserang COVID-19. 1 orang masih menunggu hasil swab PCR dan 1 lainnya berhalangan hadir. Dalam sehari, alokasi vaksinasi di rumah sakit tersebut sebanyak 60 tenaga kesehatan dan akan terus dilakukan hingga proses vaksinasi terhadap tenaga kesehatan yang telah terdaftar rampung. Adapun proses vaksinasi tersebut dilakukan oleh 2 orang vaksinator. Terima kasih semuanya. Hari ini kita sudah memulai vaksinasi untuk staf Adam Malik. Dan saya yakin ini yang pertama untuk rumah sakit di Sumatera Utara kita yang pertama. Dan memang kita terdaftar juga ada beberapa tenaga kesehatan dari luar. Jadi semua yang sudah terdaftar akan kita vaksinasi di sini. Ya. Sejauh ini berapa nakes yang terdaftar di rumah sakit? Kita mendaftar ada 1.719 tenaga kesehatan. Dan yang terdaftar keseluruhan di Adam Malik itu ada 2.000 orang, hampir 2.000 orang. Jadi ada 300-an orang yang tenaga kesehatan yang dari luar dan kita akan melaksanakannya. Hari ini itu terdaftar ada 52 nakes yang terdaftar, tetapi karena ada 4 yang tidak jadi, karena ada 2 yang terkonfirmasi COVID-19,
satu ada yang sedang menunggu hasil swab COVID-19, satu lagi berhalangan karena sesuatu hal. Jadi itu yang hari ini kita laksanakan sesuai data yang bisa kita input ke pusat kendalinya. Jadi kita hanya mendapatkan data seperti itu. Sebenarnya kita persiapkan untuk 60 dalam satu hari ini dengan 2 dokter yang menyuntik, kemudian dengan masa penyuntikan itu dari jam 8 sampai jam 12, nanti jam 1 sampai jam 3. Itu rencananya, tetapi yang kita dapatkan data dari pusat itu kita menerima yang bisa dilakukan hari ini 52 orang dengan catatan tadi ada dikeluarkan 4 orang tinggal 48 orang. Selain rumah sakit Adam Malik, sejumlah rumah sakit di Medan juga mulai melakukan vaksinasi. Salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah Firngadi. Usai menjalani vaksinasi, para tenaga kesehatan tersebut diminta untuk menunggu selama 30 menit untuk mengetahui reaksi dari vaksin tersebut. Para tenaga kesehatan yang telah divaksin juga akan menjalani vaksinasi kali kedua setidaknya 2 pekan mendatang. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Simalungun, Sumatera Utara, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Dolok Batu Nanggar menggelar operasi justisi Peraturan Bupati Simalungun Nomor 26 Tahun 2020 tentang pendisiplinan protokol kesehatan. Kegiatan justisi ini dilaksanakan di depan Mako Polsek Serbelawan, Jalan Merdeka, Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok, Batu Nanggar, Simalungun, Sumatera Utara. Operasi justisi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Serbelawan AKP A. Yunus Siregar beserta jajaran memberikan tindakan kepada masyarakat pengguna kendaraan yang tidak menggunakan masker. Tindakan sanksi yang diberikan berupa tindakan fisik push up, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, menghafal 5 butir Pancasila, dan memungut sampah. Ayu, seorang pengguna kendaraan yang terjaring dalam operasi justisi, membenarkan tindakan yang dilakukan petugas kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, agar selalu menggunakan masker saat akan bepergian. Bu, menurut Ibu, tindakan yang dilakukan seperti ini sangat wajar atau tidak kepada masyarakat? Biar apa? Gitu ya. Yunus Siregar selaku Kapolsek Serbelawan mengatakan, operasi justisi tetap dilakukan untuk menertibkan masyarakat agar selalu memakai masker pada saat di rumah atau di luar rumah, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan itu kita laksanakan di operasi ini supaya penyebaran COVID sekarang ini kan makin bertambah. Kita laksanakan ini supaya kesadaran masyarakat itu supaya bertambah untuk mencegah COVID-19. Masyarakatnya tidak memakai masker dan masyarakat yang berkumpul kita kasih himbauan supaya menjaga diri. Oh gitu. Lalu apa sanksi apa saja yang dilakukan tadi? Sanksi sosial aja kita laksanakan tadi. Contohnya kita laksanakan, kita buat itu sanksi sosialnya itu butik sampah dan push up, nyanyikan Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya dan mengungut sampah ya. Oke. Jadi apa himbauannya nanti nih terakhir? Himbauan jadi kita himbau pada masyarakat supaya sadar lah. Ini kan kita ini kan makin bertambah, bukan makin berkurang COVID ini. Jadi kita sama-sama menjaga diri masing-masing supaya COVID ini jangan terkena kepada kita. Ebit Masder melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dampak pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara menyalurkan bantuan peralatan usaha kepada para pelaku UMKM.
Penyerahan bantuan secara simbolis ini digelar di Aula Kantor Camat Air Putih yang dihadiri Bupati Batubara Zahir, Ketua Tim Penggerak PKK Maya Indriasari, serta Kepala Dinas Koperindak Batubara Ahmadan Kohir dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Bantuan yang diberikan berupa alat pembuat terasi, alat pengolahan hasil panen cabai, dan alat bantu kemasan, serta 90 unit alat press emping melinjo dan 44 unit gerobak berdagang. Bupati Zahir mengatakan, bantuan kepada para UMKM ini untuk mendukung program pemerintah pusat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dampak pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga kini. Selain bantuan peralatan, pemerintah Kabupaten Batubara juga akan menggelar pelatihan kewirausahaan untuk membuka peluang usaha baru. Ya, kita menyerahkan kepada penerima, baik pelaku koperasi, pelaku UMKM, terhadap alat gerobak, kemudian emping, pengembes emping, kemudian ada alat membuat terasi. Sehingga kita harapkan ke depan para UMKM, para koperasi ini bisa eksis ya di masa-masa pandemi ini untuk pemulihan ekonomi nasional. Ya, dengan alat ini pasti bisa mempercepat proses pembuatan sebuah produk lebih berkualitas, lebih enak ya, sehingga nanti pemasarannya lebih tinggi. Nah, sehingga di situ akan pasti tumbuh ekonomi kerakyatan itu. Iya, ke depan saya pengen ya sebelum kita kasih kita latih dulu. Tukang buat bakso kita latih buat bakso yang enak, yang gurih, yang mantap, sehingga ketika nanti dia mendapat sertifikat langsung kita kasih peralatan. Nah, sehingga nanti dimulailah mereka untuk melakukan perdagangan itu. Nah, tapi kalau nanti kita kasih dia tidak punya keterampilan, ya habis dia kita kasih alat, dibuatnya bakso, baksonya nggak enak, dimakan orang, besok nggak jual lagi. Udah nggak enak, orang nggak datang beli lagi, sehingga gerobak bisa jadi tempat kandang ayam nanti akhirnya. Nah, inilah upaya kita dari pemerintah memberikan edukasi itu, memberikan peralatan itu, tapi kita harapkan bisa bermanfaat sepanjang masa. Taufik melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, uis atau kain tradisional masyarakat Karo Sumatera Utara kini mulai tergerus zaman dan jarang digunakan dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Lewat rumah uis yang dibangunnya, Averiana Barus berusaha mengembalikan eksistensi tenunan Karo ini, tentu dengan balutan yang lebih modern dan kekinian. Jika berbicara soal kain tenunan khas Sumatera Utara, tentu banyak orang langsung menyebut ulos, kain khas adat Tanah Batak. Tetapi tahukah Anda bahwa masyarakat suku Karo juga memiliki kain adat sendiri, uis namanya. Sekilas, uis nyaris sama dengan ulos, tetapi bagi masyarakat Batak pada umumnya dan masyarakat Karo, kedua jenis kain ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok, terutama soal motifnya. Sama seperti ulos, uis juga banyak digunakan pada acara-acara adat dan pakaian sehari-hari masyarakat tradisional Karo. Namun seiring perkembangan zaman dan berkembangnya industri tekstil, uis makin jarang digunakan masyarakat. Uis saat ini hanya dipakai pada saat acara adat Karo, baik dalam acara pernikahan maupun acara adat kematian orang Karo. Melihat kondisi tersebut, Averiana Barus berusaha mengembalikan eksistensi uis lewat produk-produk fashion. Perempuan asli Karo ini memiliki motivasi kuat agar uis tidak terkesan kuno dan bisa dikenakan oleh seluruh kalangan, baik orang tua maupun anak muda. Ia kemudian mendirikan rumah uis sejak 2014 lalu. Lewat rumah uis di Jalan Jamin Ginting Medan, Sumatera Utara, Ave memproduksi berbagai produk fashion pria dan wanita, dari anak-anak hingga dewasa, mulai dari baju, gelang, kalung, tas, anting-anting, dan berbagai macam produk lainnya. Ave yang juga terkenal sebagai pelantun lagu Karo ini, awalnya mengenakan pakaian dan aksesoris berbahan uis. Ternyata,
fashion yang dikenakannya mendapat perhatian, sehingga dia kemudian berkecimpung dalam bisnis ini. Bukan tanpa kendala, membangun rumah Uis dengan konsep produk modern, Ave sering mendapat penolakan dari para orang tua yang menilai bahwa Uis adalah produk adat yang sakral. Tak boleh sembarangan dipotong untuk dijadikan produk lain. Namun karena kesabaran dan keuletannya, produk yang dihasilkan terus mendapat tempat di hati masyarakat. Produknya kini mulai dikenal luas, bahkan hingga ke luar negeri. Awalnya sih saya melihat Uis ini kan hanya dipergunakan di acara peradatan. Lalu saya pikir kenapa tidak dibuat menjadi produk yang lebih variatif, lalu lebih valuable. Mungkin kalau orang sudah pakai dalam bentuk baju, tas gitu. Jadi awalnya saya coba untuk diri saya sendiri dan ternyata fit, banyak orang yang suka juga. Bahkan mereka order gitu. Jadi saya pikir kenapa tidak dijadikan bisnis biar lebih continue produksinya, kira-kira begitu. Oke Kak, terus produk apa-apa aja sekarang yang udah Kakak hasilkan dari sini Kak? Di rumah Uis kita ada produk-produk fashion, baju pasti, baju laki-laki perempuan, baju anak-anak, terus keperluan fashion seperti tas, aksesoris, bahkan mungkin beberapa request yang kita kerjakan itu untuk desain interior seperti untuk dinding, untuk kursi, untuk hiasan-hiasan ruangan seperti itu kira-kira. Saya juga masih muda dan banyak teman-teman yang lain juga berkecimpung dalam usaha yang mirip seperti saya. Dan harusnya memang begitu. Kita harus kembali ke konten lokal kita gitu. Kita harus kembali ke kearifan lokal kita. Kita punya banyak konten, produk, bahkan ilmu pengetahuan lokal yang sebenarnya sangat bernilai tinggi. Dan kalau kita gali, kita punya daya saing dengan global. Meski di tengah gempuran industri tekstil modern, Ave tetap menggunakan bahan Uis langsung dari penenun. Dirinya berkolaborasi dengan sejumlah penenun tradisional Karo untuk memproduksi Uis sebagai bahan dasar produk fashion miliknya. Hal itu dilakukan Ave agar tradisi menenun tradisional tidak mati, sekaligus memberdayakan penenun tradisional yang ada, tentu dengan kualitas yang tetap terjaga. Karena kualitas yang terjaga itulah, produk yang dihasilkan di rumah Uis terus mendapat tempat di hati masyarakat. Saat ini produk Uis tidak hanya digunakan di acara-acara adat, tetapi mulai banyak masyarakat yang menggunakan dalam aktivitas sehari-hari. Bahkan penggunaannya bukan masyarakat suku Karo saja, tetapi juga dari masyarakat etnis lain. Sebelumnya memang udah pernah belanja di sini ya Kak? Iya, udah. Cuman kemarin secara online. Ini baru sekarang datang ke sini mau beli lagi. Untuk beli untuk apa lagi nih sekarang? Untuk acara di gereja, karena ya kan adat Karonya sini nampak kali bang gitu. Jadi terus cantik-cantik ininya, modelnya gitu. Soal kualitasnya gimana Kak? Bagus kok, ini bukannya mau nambah lagi. Karena kreativitas dan inovasinya dalam melestarikan produk budaya Karo, Ave bahkan sering diundang dalam setiap acara fashion show, baik di Medan maupun di luar daerah. Lewat karyanya, dirinya bahkan mendapat sejumlah penghargaan, baik dari pemerintah maupun dari pemerhati budaya dan media massa. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarinda TV. Pemirsa, bila kebanyakan orang mengabadikan momen dengan fotografi, Charles Pandiakan memilih jalur unik yakni melalui sketsa. Melalui hobi menggambar landmark Kota Medan, Charles mengajak masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kota Medan. Charles Pandiakan dikenal karena hobinya menggambar sketsa berbagai landmark yang ada di Kota Medan. Gambarnya yang apik sungguh menarik banyak perhatian orang yang membuatnya dikenal luas. Ia ternyata sudah tertarik di bidang seni lukis sejak kecil. Bahkan di saat sekarang semua serba digital, Charles justru terus meningkatkan kemampuannya dalam menggambar.
Seakan tak pernah melewati hari tanpa menggambar sketsa, Charles mengaku ini adalah hal yang sangat ia sukai. Bermula dari kegemaran saat duduk di bangku SD, Charles pun meneruskan kuliah di arsitektur. Meski bisa menjadikan apa saja sebagai objek gambarnya, namun Charles dikenal karena karyanya dalam menggambar berbagai bangunan bersejarah kota Medan. Salah satunya Gedung Landen Sumatera peninggalan Belanda. Ia hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk menyelesaikan sketsa bangunan tersebut. Beberapa bangunan bersejarah yang sudah pernah dijadikan sebagai objek karyanya antara lain Rumah Chong Afi, Masjid Raya Medan, Kantor Pos, Menara Air Tirtanadi, Gedung Balai Kota, hingga Tip Top Restoran. Bangunan-bangunan tersebut biasanya menjadi destinasi wisata dalam kota Medan. Melalui hobinya itu pula, Charles mengajak masyarakat dan pemerintah untuk sama-sama menjaga bangunan bersejarah di kota Medan. Dirinya mengaku prihatin karena masih banyak bangunan bersejarah di Medan yang diabaikan, bahkan dihancurkan demi pembangunan. Padahal jika dijaga dan dilestarikan, bangunan-bangunan bersejarah yang ada bisa bermanfaat untuk sektor pariwisata sekaligus menjaga identitas kota Medan yang dulu dikenal sebagai Paris Pan Sumatera. Awal dulu itu hobi, gambar itu hobi dari kecil. Berlangsung dari pendidikan, aku masuk ke kuliah di arsitektur, menggambar ini semakin diasah, makin dibutuhkan. Jadi selain untuk kegiatan kampus, kegiatan perkuliahan dulu itu menggambar terus aku lakukan. Setelah dalam pekerjaan sehari-hari juga ini tetap ada karena saya bekerja di interior. Tapi di sela-sela kesibukan bekerja saya suka untuk menggambar sketsa. Utamanya bangunan-bangunan lama, bangunan-bangunan kuno yang ada di beberapa kota lah. Tapi karena Medan ini saya tinggal di Medan, jadi mulainya ya kenapa tidak Medan ini saya ekspos untuk sketsa. Jadi suka berkeliling dari Taman Merdeka, ke Sawan, khususnya ke kawasan-kawasan tua Medan. Itu saya mencoba mencari bangunan-bangunan tua yang masih menarik. Jadi selain sketsa, tujuan sketsa ini juga untuk memperkenalkan bangunan-bangunan lama yang kadang-kadang udah hampir punah, tidak terpelihara. Itu dijadikan biar bisa dikenal orang. Ternyata bangunan lama itu bagus. Memang bisa dengan cara memotret atau memvideokan itu bisa juga. Tapi saya lebih mau untuk yang lebih unik seperti sketsa. Masih jarang dilakukan. Jadi dengan sketsa ini kita bisa melihat lebih detail, bisa lama untuk mengamati bangunan-bangunannya, dan bisa lebih dekat. Misalnya kita harus dekat dengan bangunan itu, kadang-kadang masuk ke dalamnya. Jadi selain menggambar juga kita bisa tahu sejarah bangunan itu. Berarti ini secara tidak langsung ini cara abang untuk menyadarkan masyarakat atau pemerintah sekalipun untuk menjaga benda-benda cagar. Ya, menjaga beberapa bangunan tua yang terlantar. Memang banyak bangunan yang bagus dipelihara, tapi banyak juga yang kurang diperhatikan dan kadang-kadang dihancurkan seperti beberapa bangunan di sini. Jadi ini setidaknya memperkenalkan kalau itu harus dijaga. Tak hanya disimpan untuk arsip pribadinya, ternyata Charles juga pernah beberapa kali mengikuti pameran baik di Medan, Jakarta, bahkan hingga ke Penang, Malaysia, dan Korea. Dirinya konsisten memperkenalkan bangunan-bangunan bersejarah kota Medan dalam setiap pameran tersebut. Saat ini Charles juga tengah merangkum sketsanya untuk dijadikan buku. Sketsa tersebut tentang cerita bangunan bersejarah kota Medan. Dia menargetkan buku tersebut terbit di tahun ini. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rena TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Maria Huta Said mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.